Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naomi Augusta dengan NIM 3411201114. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya dan terkhusus ditujukan untuk pembimbing dua saya yaitu Bapak Fajir Ahmad Umbara. Pada penelitian saya ini berjudul Sistem Keamanan Website dengan Multimetode untuk Mencegah SQL Injection, di mana saya dibimbing oleh Bapak Asep Idhadiana SSI MKOM dan Bapak Fajir Rahmat Umbara STMT. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pada penelitian saya. Maaf Pak, ini dulu deh daftar pustaka buat penelitian terdahulu yang digunakan. Pada penelitian terdahulu yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu ada pada a method to prevent SQL injection attack using an improved parameterized stored procedure. Lalu penelitian terdahulu selanjutnya itu minimize minimization of SQL injection in scheduling application development. Lalu yang selanjutnya ada defeating SQL injection. Dan yang terakhir ada detection and prevention technique on SQL injection attack. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang yang saya gunakan pada penelitian saya ini, yaitu pertama saya akan menjelaskan SQL injection ini adalah teknik serangan umum yang memanipulasi situs web melalui parameter input pengguna, menyisipkan karakter atau kata kunci SQL, di mana resiko SQL injection ini umum ditemui dengan 32% aplikasi web rentan menurut laporan Veracode. Dan BSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara melaporkan bahwa mencatat 73% laporan kerentanan dari bulan Januari sampai April 2019 terkait serangan SQL injection ini sendiri. Pada penelitian terdahulu sebelumnya, permasalahan mengenai penulisan query yang dapat memicu kerentanan serangan SQL injection terhadap keamanan basis data pada aplikasi web, yaitu penggunaan SQL dinamis, penggunaan SQL dinamis yang tidak tepat, kurangnya proses validasi input, dan penanganan kesalahan yang tidak tepat. Penelitian terdahulu selanjutnya membahas mengenai SQL injection yang berbentuk eksploitasi keamanan, di mana penyerang memasukkan kode SQL ke dalam kolom from website dengan tujuan untuk mengakses atau mengubah sumber daya perolehan data. Lalu penelitian terdahulu yang berjudul Defeating SQL Injection menyimpulkan bahwa dalam melawan serangan SQL injection, para pengembang perlu menggabungkan praktik perkodean defense dan metode pencegahan serangan pada saat runtime. Dari saya peroleh celah keamanan dari penelitian terdahulu, dijadikan pada penelitian ini sebagai terbaruannya, yaitu saya membuat sistem informasi atau aplikasi website yang apa ya, yang secure dari serangan SQL injection itu sendiri dan menggunakan metode-metode yaitu input validasi, PDW parameters query, escaping, dan stored procedure, di mana setelah menggunakan metode tersebut bertujuan untuk memberikan si aplikasi tersebut itu tidak hanya efektif tapi juga efisien dalam waktu pemrosesannya. Lalu kita lanjut ke alur metode. Adapun ada penelitian yang saya gunakan pada penelitian saya ini yaitu
Utamanya dengan menggunakan metode input validasi, escaping, PDF, permanent query, dan store procedure. Mana ketika pengguna mengakses aplikasi website, pada aplikasi website itu sendiri, apa ya, diterapkan metode input validasi. Input validasi ini memvalidasi inputan-inputan yang sudah diinputkan oleh pengguna. Inputan tersebut dicek apakah sudah sesuai atau belum. Jika tidak atau jika belum, aplikasi website akan mengirimkan pesan kesalahan, di mana pesan kesalahan tersebut akan tertampil untuk pengguna. Jika input validasi tersebut sudah benar atau sudah sesuai, maka data akan di-escape. Di mana fungsi dari escaping itu sendiri yaitu mengkonversi data-data karakter-karakter khusus menjadi teks biasa, menjadi teks biasa, bukan sebagai perintah. Contohnya pada serangan sequence injection itu biasanya akan menginputkan tanda petik atas atau strip-strip. Nah, karakter tersebut akan dengan adanya escaping ini akan dijadikan teks biasa, bukan jadi perintah. Lalu setelah itu aplikasi menyiapkan PDO parameterized query, di mana PDO parameterized query ini yaitu PHP data objects, di mana PDO ini itu bukan bisa diterapkan pada koneksi database. Lalu untuk mendukung parameterized query yang memungkinkan kita untuk memisahkan perintah SQL dari data yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu kita masuk ke database server, di mana database server ini digunakan stored procedure. Stored procedure ini sendiri yaitu untuk mengisolasi query yang di mana biasanya tuh query-query tersebut disimpan pada source code. Tapi dengan stored procedure ini, query-query tersebut disimpan pada database server atau yang saya gunakan yaitu PHP MyAdmin. Nah, dibuatlah stored procedure berdasarkan misalnya di form login saya buat login user, nama stored prosedurnya, lalu di dalam login user tersebut dimasukkan query seperti select from where itu. Lalu setelah itu stored procedure itu mencari data yang sesuai tabel yang ada pada query tersebut. Dan jika sudah apa nih, ditemukan maka akan menampilkan hasilnya. Lalu di sini saya masuk ke apa namanya, eh, aplikasi website atau sistem informasi PPDB SMN 1 Parongpong. Kita lakukan. Di sini saya akan mendemonstrasikan serangan-serangan yang akan saya lakukan pada pada apa namanya, pada website ini. Pada form login kita lakukan serangan tautologi. Kita masukkan ada petik or satu sama dengan satu, di mana kondisi satu ya satu gitu maksudnya. Lalu kita masukkan proses login. Ini aplikasi yang belum saya terapkan keamanan atau belum terapkan lapisan keamanan. Ketika belum dilakukan diterapkan lapisan keamanan, maka ketika diketikkan query tautology ini akan bisa dibobol. Kita login. Nah, di sini kita selamat datang di dashboardnya admin. Karena admin sendiri itu memiliki fitur kalau data peserta, bekas siswa, jadwal tes, hasil tes periode, tambah admin. Nah, di mana di awal halaman admin ini kita bisa mengelola atau memantau semua kegiatan peserta gitu. Nah, ini tuh berdampak berdampak buruk kan karena langsung masuk ke admin. Lalu saya ke kelola data peserta. Nah, kelola data peserta ini ada fitur search, di mana fitur search misalkan berdasarkan ID dicarinya parameternya, kita cari akan tampil apa namanya, peserta bernama Adani dengan ID-nya 22, username yang Adani, email, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nilai, asal sekolah. Dan di sini bisa dilakukan penghapusan atau pengeditan data. Lalu kita kalau stop.
Pak, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu teknik serangan yang saya gunakan di sini, yaitu ada teknik tautologi, union query, logically involved query, dan piggyback query. Di mana teknik tautologi sudah saya terapkan pada halaman form login. Pada halaman kelola data peserta, saya akan mengimplementasikan serangan teknik union. Di mana union ini saya perintahkan karena proses pencarian berdasarkan parameter ID peserta. Nah, di sini saya tuliskan ID peserta 22. Saya beri tanda ketik, saya ketik union select, di mana union select ini akan select apa namanya, kolom-kolom. Ada berapa kolom sih yang digunakan pada query aslinya tuh. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan, jadi di union, di apa namanya, di union ini, teknik union ini tuh, jadi kita tuh mencari ada berapa sih tabelnya. Nah, kalau misalkan hasil pencarian tabel masih error, berarti tabelnya bukan segitu gitu. Udah saya lakukan sampai 10 kali, ternyata dalam angka 10 tidak terjadi error lagi, namun keluar seperti ini contohnya. Nah, di sini akan apa namanya? Akan tertampil datanya, data seperti biasa, dan di bawah tuh ada baris, ada di ID itu 1, di nama tuh 2, username 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu menandakan eh, kolom-kolom yang dipakai pada query aslinya. Nah, teknik union sendiri tidak hanya itu, namun bisa mengeksploitasi nama database, nama user yang digunakannya, seperti itu. Contoh, ketika kita ingin melakukan pencarian, bukan pencarian, kita pengen tahu nih nama database-nya itu apa. Kita masukin di kolom yang paling akhir, kita tuliskan database, tanda kurung. Lalu kita lakukan proses pencarian. Di mana tadi di baris kedua di kolom 10 ini kan tadinya bertuliskan angka 10. Tapi ketika kita lakukan tadi diganti si angka 10 jadi database tanda kurung tutup buka, itu akan menghasilkan nama database yang digunakan pada aplikasi ini. Nama database tersebut yaitu DB PPDB. Lalu bisa kita eksploitasi user yang digunakannya itu apa sih? Kita cari, ternyata user yang digunakannya itu root at localhost. Nah, ini tuh akan menjadi celah untuk para penyerang informasi-informasi tersebut. Lalu kita lakukan juga pada halaman peserta. Kita login sebagai peserta, kita masuk ke jadwal tes, di mana jadwal tes ini diadakan fitur search. Misalnya ini fitur search berparameter berdasarkan ID test peserta itu sendiri. Jadi ketika peserta ingin mengetahui jadwalnya kapan sih, nah cukup diketikkan ID testnya masing-masing. Contoh satu misalnya diperoleh ID tes 1, username-nya ada nih, tanggal testingnya berapa, dan tempat testingnya di mana. Ini bisa kita lakukan teknik union juga. Kita cari di sini kolom yang digunakan pada query aslinya itu ada 4. Kita ganti kolom 4 ini, kita pengen tahu database-nya apa nih. PDB, usernya, kita cari eksploitasi juga. Lalu selanjutnya kita masuk ke teknik logical import query. Di mana kita logical import query ini sama dengan kayak pesan kesalahan nih. Dari pesan kesalahan tersebut tuh biasanya penyerang bisa menjadikan hal informasi-informasi yang ada tuh sebagai celah keamanannya. Kita tuliskan di sini misalnya ID 1 strip N1 sama dengan convert INT select at version. Kita cari. Nah, di sini itu tereksploitasi bahwa database yang digunakannya yaitu MariaDB. Sebenarnya ini untuk mengecek bahwa apakah
aplikasi tersebut tuh bisa dilakukan teknik union atau enggak, gitu Pak. Lalu selanjutnya kita masuk ke piggyback query. Piggyback query kita terapkan pada apa namanya form login. Di mana di form login ini kita menginputkan username dan password. Di mana kita inputkan username dengan query or satu sama dengan satu, kita bisa apa ya? Jadi kita bisa update, delete, sama insert pada form login ini dengan menggunakan teknik piggyback query ini. Misalnya kita mau update, kita tulisin update form login itu menggunakan tabel login, lalu di set passwordnya apa, passwordnya misalkan saya mau bikin data baru, misalnya passwordnya where, lalu where username sama dengan admin. Username sama dengan admin. Nah, di sini berarti sudah terlihat bahwa update tersebut itu sudah benar. Kita lihat di tabel login. Apa? Tadi sama Pak. Jadi kita masukkan dulu, kita masuk lagi ke teknik piggyback query, di mana username itu, misalnya kita mau melakukan update pada user yang bernama admin, lalu di sini di passwordnya kita ketikkan seperti ini, di mana oh ya, di mana sebelumnya username itu eh username admin memiliki password QWERTY. Berarti sebelumnya adminnya ininya QWERTY login. Nah, benar berarti ya QWERTY sebelumnya, lalu kita masukkan teknik, kita masukkan username admin, lalu kita pakai disuruh update, di mana or satu sama satu update pada tabel login dan disetting passwordnya apa. Kan asalnya QWERTY, kita ganti jadi new password. Lalu kondisi di mana username yaitu admin. Kita kopikan ke password ini, kita pastikan, lalu login. Nah, maka user admin tersebut sudah terupdate atau bisa diupdate. Kita lihat di database-nya yang tadinya query menjadi new password. Lalu bisa dilakukan juga delete, tapi kita skip dulu delete. Kita masuk ke perintah insert-nya. Kita logotin dulu. Baik, pada perintah insert ini kita logot dulu sebelumnya. Kita masukkan username-nya sebagai admin. Lalu kita masukkan perintah, nah seperti ini perintahnya, di mana insert into login, di setting username, password, dan levelnya apa. Misalnya username-nya kita ganti jadi Ella, passwordnya ini, di sini levelnya admin. Jadi level itu dibagi jadi admin sama peserta. Karena saya memasukkan sebagai admin. Ini untuk menginsertkan data baru pada form login. Login. Nah, kalau tampilannya seperti ini, berarti website tersebut rentan karena bisa memasukkan data. Nah, kita lihat di sini username Ella dengan password ini dan levelnya admin. Seperti itu. Dari demo teknik penyerangan yang saya gunakan, yaitu tautologi, union query, logical infer query, dan piggyback query, itu sudah menyatakan bahwa website tersebut rentan terhadap SQL injection. Selanjutnya saya akan menguji menggunakan SQL Map. Kita ketikkan SQL Map.py.
Berarti sudah terinstall. Lalu kita masukkan sqlmap.p untuk URL seperti ini. URL seperti ini kita lakukan pada form login. Kita lakukan pengujian terhadap form login. Kita enter. Oh ini berarti, oh ini udah hasilnya ini. Oh ya, hasilnya ini di mana? Apa namanya? Terdeteksi tipe SQL injection yang pada parameter username, type-nya yaitu boolean based blind. Lalu ada error base, lalu ada stack queries, dan time based blind. Dan juga selain itu, SQLmap mengidentifikasi bahwa backend DBMS-nya yaitu MySQL atau MariaDB dan memberikan rincian teknis dari server web yang digunakan, yaitu PHP 7.3.33, Apache 24.51. Backend-nya menggunakan PHP. Dari hasil tersebut menyatakan ada potensi bahaya, yaitu kebocoran data, perubahan data, eksekusi perintah tambahan, yang dimana potensi tersebut dapat dicegah dengan menggunakan metode-metode yang saya gunakan pada penelitian ini. Supaya aplikasi website tidak rentan terhadap serangan SQL injection, saya akan mengamankan website yang saya bangun ini agar secure dari serangan SQL injection dengan menggunakan metode input validasi, PDO parameter query, escaping, dan stored procedure, di mana lapisan keamanan tersebut saya gunakan pada halaman form login, halaman kelola data oleh admin, dan halaman jadwal peserta oleh peserta. Di sini pada saya atur koneksinya terlebih dahulu menggunakan metode PDO untuk koneksi data, di mana dalam koneksi database menggunakan PDO atau PHP Data Objects. PDO ini adalah ekstensi PHP yang menyediakan interface yang aman dan konsisten untuk mengakses database. Salah satunya keunggulannya adalah untuk mencegah serangan injection melalui pengguna dan parameter binding. Dengan metode error tersebut, kita men-setting metode error, di mana setiap kesalahan yang terjadi akan memicu pengecualian atau exception. Ini adalah pendekatan yang baik karena untuk menangani kesalahan secara lebih terstruktur dan aman. Lalu digunakan juga block try catch, digunakan untuk menangkap kesalahan yang mungkin terjadi saat mencoba membuat koneksi ke database, sehingga kesalahan tersebut tidak menampilkan pesan kesalahan atau informasi yang penting. Seperti itu. Lalu selanjutnya, pengamanan untuk halaman kelola data peserta oleh admin. Di sini menggunakan input validasi. Metode input validasi ini diterapkan pada proses pencarian, di mana input validasi ini memastikan bahwa data yang diterima dari pengguna memenuhi kriteria tertentu sebelum diproses lebih lanjut. Tujuan utamanya yaitu untuk mencegah data yang tidak valid atau berbahaya, di mana di sini dilakukan pengecekan apakah parameter ID peserta ada atau tidak.
lalu menggunakan PDO parameterized query, di mana PDO ini adalah PHP Data Objects. Untuk selain mengakses database di PHP, PDO mendukung parameterized query yang memungkinkan kita untuk memisahkan perintah SQL dari data yang dimasukkan oleh pengguna, yang membantu mencegah SQL injection terjadi, di mana penyerang bisa menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam query. Jadi digunakan PDO parameterized query ini, PDO parameterized query itu sendiri, di mana pada source code ini query yang digunakan adalah parameter query dengan parameter ID peserta, di mana bind param digunakan untuk mengikat nilai $ID peserta ini ke parameter ID peserta, sehingga nilai tersebut diperlakukan sebagai data, bukan sebagai bagian dari perintah SQL. Lalu adapun start prosedur. Start prosedur ini yaitu sekumpulan perintah SQL yang disimpan dan dijalankan di dalam database untuk meningkatkan keamanan dan performa. Karena apa ya? Ketika menggunakan start prosedur ini, si query ini tidak terlihat pada source code-nya karena diisolasi pada database. Lalu digunakan proses escaping. Escaping ini saya menggunakan HTML special karakter, di mana escaping ini adalah proses mengonversi karakter khusus dalam data menjadi entitas yang aman, sehingga data tersebut tidak ditafsirkan sebagai kode atau database. Fungsi HTML special karakter ini untuk mengkonversi karakter khusus dalam data. Contohnya yaitu tanda kutip atas sama strip, lalu dan masih banyak lagi untuk menjadi entitas HTML yang aman. Ini memastikan bahwa data yang ditampilkan di halaman web tidak akan dijalankan sebagai kode HTML, melainkan ditampilkan sebagai teks biasa. Proses pengamanan ini diterapkan pada kalau data peserta, lalu jadwal peserta, dan juga login. Setelah melakukan pengamanan pada website, kita melakukan pengujian, di mana pengujian ini terbagi menjadi dua, yaitu pengujian terhadap website dan pengujian mengukur waktu pemrosesan. Pengujian terhadap website ini dilakukan untuk menguji metode yang diusulkan, dapat melindungi dan memberikan lapisan keamanan yang kuat terhadap aplikasi website dari terjadinya serangan SQL injection. Pada tahap simulasi, dilakukan serangan terhadap website dengan menggunakan SQL Map dan juga melakukan serangan terhadap website secara manual. Digunakan dua pengujian, yaitu simulasi serangan web pada web tanpa menggunakan metode dan simulasi serangan pada web dengan sudah menggunakan metode. Lalu yang kedua yaitu pengujian mengukur waktu pemrosesan, di mana pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil metode yang diajukan dalam hal waktu pemrosesan dengan menggunakan dua instrumen evaluasi, yaitu Microsoft SQL Server Client Statistik dan SQL Query Statistik. Lalu pada Microsoft SQL Server Client Statistik sendiri, pada penelitian ini digunakan instrumen tersebut untuk mengevaluasi kinerja query yang dieksekusi melalui aplikasi web yang rentan terhadap serangan SQL injection dengan membandingkan statistik kinerja antara query yang aman dan query yang tereksploitasi oleh SQL injection, bertujuan untuk menilai apakah SQL berperan dalam meningkatkan beban kerja lalu lintas selama evaluasi waktu eksekusi dan pemrosesan klien akan didokumentasikan. Pada pengukuran waktu di Microsoft SQL Server Client Statistik sendiri, dilakukan juga perhitungan presentase untuk mengukur perubahan relatif dari suatu nilai awal ke nilai akhir dalam bentuk presentase penurunan atau peningkatan dari perbandingan query dinamis dan query yang menggunakan metode. Jadi perbandingannya itu query dinamis dan query yang sudah menggunakan metode. Proses perhitungan presentase tersebut dapat dijelaskan pada persamaan satu ini, yaitu presentase nilai bagian dibagi nilai keseluruhan dikali 100%. Adapun persamaan perhitungan presentase dalam hasil pengujian yang dilakukan pada klien processing time ini dapat dilihat pada
persamaan 2, yaitu persentase perubahan sama dengan waktu sebelum dikurangi waktu sesudah, dibagi waktu sebelum dikali 100%. Lalu untuk white, oh ya, pada apa namanya? Pada Microsoft SQL Server Client ini dilakukan pengujian mengenai apa namanya? Client processing time, wait time on server replies, dan total execution time. Nah, dilakukan rumus seperti ini. Hal tersebut memperlihatkan seberapa besar efisiensi yang diperoleh dengan menggunakan metode. Hasil pengujian yang dilakukan untuk menilai apakah SQL berperan dalam meningkatkan beban kerja lalu lintas, sama evaluasi, waktu eksekusi, dan proses klien akan didokumentasikan. Lalu dilakukan juga menggunakan SQL query statis. SQL query stress maksudnya. Di mana pada pengujian ini tuh untuk mengevaluasi kinerja query saat diberikan beban kerja yang signifikan. Tujuan utamanya untuk meneliti efek dari berbagai jenis query SQL terhadap kinerja sistem. Perbedaan struktur antara query sebelum dan sesudah menggunakan metode menyebabkan cara eksekusi yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak dari SQL injection itu sendiri. Dilakukan pengujian terhadap website. Pengujian ini dilakukan pada website PDB tersebut, dilakukan 2 skenario pengujian, yaitu simulasi serangan pada web yang belum diberikan lapisan keamanan dan simulasi serangan pada web setelah menggunakan metode. Di mana kita menggunakan teknik serangan yang digunakan yaitu tautologi, logical, union query, piggyback, dan SQL map. Lalu hasil eksperimen dari tes 1 dan tes 2, di mana tes 1 ini sebelum digunakan lapisan keamanan, di tes kedua ini sesudah menggunakan metode. Hasil pengujian terhadap website tersebut menunjukkan bahwa tes 1 yang menggunakan query dynamics tidak dapat mencegah serangan SQL injection yang dilakukan pada website secara manual dan juga SQL map. Untuk hasil tes 2 yang menggunakan input validasi, PDP query, store prosedur, dan escaping, ternyata memberikan hasil mampu memberikan lapisan keamanan untuk website dari serangan SQL injection itu sendiri. Selanjutnya, pengujian mengukur waktu pemrosesan. Di sini menggunakan apa namanya tools SSMS, SQL Server Management Studio. Dilakukan pada halaman kelola peserta. Di sini kita masukkan query yang digunakan. Di sini ada 2 skenario, yaitu tes 1. Tes 1 itu dengan query biasa, dan tes 2 itu dengan query yang sudah digunakan metode. Di mana pada tes 1 ini kita gunakan database dengan nama db/ppdb. Lalu kita declare ID pesertanya itu bertipe integer, kita save parameternya 22, lalu select ID peserta, nama lengkap, username, dan lain-lain from tabel peserta. Where ID peserta sama dengan ID peserta. Nah, query ini yaitu query biasa, query yang ada pada halaman yang belum dilakukan atau belum diterapkan lapisan keamanan. Di mana pada pengujian ini dilakukan 10 kali uji coba, dan kita memperhatikan pada client processing time, wait time on server replies, dan total dari keduanya berapa. Nah, di sini ada percobaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di mana pada client processing time ini, pada percobaan 1, hasilnya 1, 1, 8, 0, 2, 0, 0, 1, 2, 0. Di mana hasilnya itu 15. 15 dibagi 10. 15 dibagi 10, 10 itu dari tadi percobaannya 10 kali. Terperoleh angka 1,5 untuk client processing time. Wait time on server replies, yaitu pada percobaan ke-1 hasilnya 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Dengan keseluruhan totalnya 3 dibagi 10 yaitu 0,3. Nah, total dari keduanya yaitu 1,8 untuk query biasa. Lalu pengujian untuk query yang sudah menggunakan metode. Di sini kan metodenya menggunakan store prosedur. Ya, dihasilkan client processing time-nya 0,8, wait time on server replies-nya 0,5, dan total dari keduanya yaitu 1,3. Di mana jika dibandingkan lebih kecil waktunya dengan query yang sudah pakai metode dengan query biasa. Nah,
hasil pengujian tes 1 dan tes 2 pada halaman keluar data peserta ini dari sisi client processing time waktu yang digunakan pada proses untuk query biasa adalah 1,5. Sementara untuk start prosedur yaitu 0,8. Ini menunjukkan start prosedur memengaruhi pengurangan signifikan dalam waktu pemeriksaan di sisi klien, yaitu sekitar 46,7% lebih cepat daripada query biasa. Sedangkan hasil dari wait time on server replies, waktu tunggu pada bahasan server untuk query biasa adalah 0,3 detik, sedangkan untuk start prosedur adalah 0,5 detik. Meskipun start prosedur memiliki waktu tunggu lebih sedikit lama dengan selisih 0,2 detik, lebih lambat, tetapi total waktu masih lebih rendah dibandingkan dengan query biasa. Untuk total waktu keseluruhan yaitu pada query biasa yaitu 1,8 detik, sementara untuk short prosedur 1,3, di mana dari hasil tersebut menghasilkan pengurangan waktu total sebesar 0,5 detik atau sekitar 27,8% lebih cepat daripada query biasa. Lalu dilakukan juga pada halaman jadwal peserta dengan cara yang sama, mengukur client processing time dan wait time on server replies. Lalu total dari keduanya. Pada tes 1 ini berarti query biasa atau query yang belum dilakukan pengamanan atau belum menggunakan metode, yaitu dengan hasil 2,4. Pada tes 2 menghasilkan totalnya yaitu 1,2, di mana pada client processing time, hasil yang diperoleh pada pemrosesan untuk query biasa adalah 2,1 detik. Sedangkan query yang menggunakan step prosedur adalah 0,3 detik. Di antara keduanya memiliki perbedaan 1,8 detik. Penggunaan step prosedur mengurangi waktu pemrosesan klien sebesar 8,571%. Angka tersebut menunjukkan waktu yang signifikan, terutama pada aplikasi yang melakukan banyak eksekusi query. Lalu pada hasil waktu tunggu server untuk query biasa yaitu 0,3 detik, sedangkan untuk query yang menggunakan start prosedur yaitu 0,9 detik. Selisih perbedaan dari keduanya yaitu 0,6 detik, di mana waktu tunggu untuk bahasan server lebih tinggi untuk start prosedur. Ini dikarenakan overhead tambahan. Nah, total waktu eksekusi dari keduanya yaitu 2,4 detik untuk tes 1 dan 1,2 untuk tes 2 yang memiliki selisih 1,2 dari keduanya. Total untuk eksekusi berkurang sebesar 50% ketika menggunakan start prosedur yang menunjukkan meskipun ada peningkatan dalam waktu tunggu balasan server. Pengurangan dalam waktu pemrosesan klien memberikan keuntungan signifikan dalam hal total waktu. Dilakukan juga pengujian pada halaman login. Di sini menggunakan query biasa pada tes 1 yang menghasilkan total dari klien dan wait time on server yaitu 5,7, untuk tes 2 yaitu 1,4. Di mana hasil tes 1 dan tes 2 ini pada sisi klien adalah 4,8 detik, sedangkan dengan query yang menggunakan start prosedur adalah 0,3 detik. Terjadinya penurunan signifikan dalam waktu pemrosesan klien sebesar 93,75%. Menunjukkan bahwa penggunaan start prosedur sangat efisien dalam mengurangi waktu yang dibutuhkan klien untuk memproses query yang disebabkan oleh pengurangan overhead pada sisi klien. Lalu pada wait time on server request, hasil yang diperoleh pada query biasa adalah 0,9 detik, sedangkan query start prosedur adalah 1,1. Peningkatan waktu tunggu balasan server sebesar 22,22% yang disebabkan oleh overhead eksekusi. Pada total waktu eksekusi sebesar 75,44% yang menunjukkan bahwa ada sedikit peningkatan dalam waktu tunggu balasan server. Perolehan waktu pemeriksaan klien lebih signifikan menghasilkan waktu eksekusi keseluruhan yang lebih cepat oleh start prosedur. Oleh karena itu, start prosedur lebih efektif untuk meningkatkan kinerja query dalam skenario ini. Lalu selanjutnya, dilakukan pengukuran waktu pemrosesan menggunakan sikap query stress. Di sini saya terapkan pengujian pada halaman pola data peserta, pada halaman login, dan halaman jadwal peserta. Pada halaman pola data peserta, untuk tes 1 dan tes 2, yaitu di mana tes 1 ini query biasa dan tes 2 ini menggunakan query yang menggunakan start prosedur. Lalu pada sequence query stress ini dilakukan pengukuran atau pemantauan pada seberapa berpengaruh sih ketika si file tersebut itu diberikan beban kerjanya seperti ini, itu akan berpengaruh terhadap CPU, actual second, elapsed time, client second, dan logical reach. Di mana pada kelola data peserta ini untuk query 1 menghasilkan CPU
sebesar 0,0004, actual seconds sebesar 0,0043, elipse time yaitu 01413598, client second iteration-nya 0,0030, lalu logical reach-nya 2000. Untuk tes 2 ini dilakukan, agak terlihat jelas perbandingannya. Di sini aja dilihat nih. Nah, ini tuh kan SQL query stress. Nah, ini udah saya jadikan tabel pada laporan, di mana kriterianya itu ada elapsed time, CPU, actual seconds, client seconds, dan logical reach. Di mana pada halaman kelola data peserta, tes 1 dan tes 2, itu bisa dilihat. Ini bisa dilihat bahwa pada halaman kelola data peserta, untuk tes 1 dan tes 2, memperoleh waktu seperti ini, lalu untuk CPU-nya lebih cepat untuk tes 2, actual second-nya pun lebih cepat tes 2, client seconds-nya pun lebih cepat, walaupun beda tipis, logical reach-nya sama. Untuk halaman jadwal peserta, pada CPU-nya lebih cepat untuk tes 2. Tes 2 ini query yang sudah menggunakan metode. Tes 1 query biasa yang belum menggunakan metode. Nah, untuk halaman jadwal peserta tes 2, itu diperoleh waktu 0,0032, lebih cepat menggunakan tes 2. Lalu pada tes 2, pada bagian client seconds juga sama, lebih besar menggunakan metode. Untuk logical reach-nya sama. Login, pada halaman login, tes 2, CPU-nya sedikit lebih lambat, lalu pada actual seconds-nya itu perbedaannya 0,0034 dan tes 1 0,0043. Lalu untuk client seconds-nya, tes 2-nya yaitu 0,0034 dan tes 1-nya 0,0032. Untuk logical reach-nya sama. Lalu disimpulkan dari pengujian SQL query stress ini pada halaman kelola peserta, kalau data peserta, penggunaan CPU dengan menggunakan cloud procedure menunjukkan hasil lebih cepat. Pada actual execution time menunjukkan hasil lebih cepat menggunakan stored procedure. Pada elapsed time, client second, dan logical reach menunjukkan hasil angka yang hampir sama antara kedua query. Lalu halaman jadwal peserta diperoleh hasil pengujiannya penggunaan CPU dengan menggunakan stored procedure menunjukkan hasil lebih cepat. Pada actual execution time menunjukkan hasil lebih cepat menggunakan stored procedure. Pada elapsed time, client seconds, dan logical reach menunjukkan hasil angka yang hampir sama antara kedua query. Lalu pada halaman login, penggunaan CPU dengan menggunakan stored procedure menunjukkan hasil sedikit lebih lambat. Lalu pada actual execution menunjukkan hasil lebih cepat menggunakan stored procedure. Pada ellipse time, client second, dan logical reach menunjukkan hasil angka yang hampir sama antara kedua query. Berdasarkan hasil keseluruhan pengujian menggunakan SQL query stress, menghasilkan penggunaan stored procedure terbukti lebih efisien dan lebih cepat dalam pengujian yang memberikan dampak positif untuk meningkatkan performa dan efisiensi sistem secara keseluruhan. Lalu kesimpulan dari penelitian ini yaitu pada penelitian ini berhasil menguji efektivitas metode pengamanan terhadap serangan SQL injection pada sebuah website. Tidak hanya efektif, nyatanya efisien. Di mana keberhasilan metode pengamanan yang diusulkan yaitu input validasi, pedophile query, stored procedure, dan escaping terbukti lebih efektif dalam melindungi aplikasi web dari serangan SQL injection. Pada tes 1, simulasi serangan pada web menggunakan query SQL dinamis menunjukkan bahwa metode website tereksploitasi oleh berbagai teknik serangan SQL injection. Sedangkan pada tes 2, simulasi serangan pada web dengan metode pengamanan menunjukkan tidak ada serangan yang berhasil mengeksploitasi website. Sementara pengujian pada efisiensi waktu pemrosesan pengujian menggunakan Microsoft Client Statis dan Query Stress dan SQL Query Stress menunjukkan bahwa penggunaan stored procedure lebih efisien dalam mengurangi waktu pemrosesan di sisi klien dan meningkatkan total waktu eksekusi meskipun ada sedikit peningkatan dalam wait time on server replies. Hasil pengujian pada 3 halaman yaitu kelola data peserta, jadwal peserta, dan login yang menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dengan penggunaan stored procedure dibandingkan query biasa. Adapun saran, penelitian ini dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan memfokuskan pada pengamanan sesi klien dan juga server. Dapat dilakukan optimasi indeks database lebih mendalam pada tabel database untuk mempercepat waktu respon server. Teliti penggunaan caching
untuk mengurangi beban pada server database. Dapat juga dilakukan penelitian mengenai load balancing pada server database untuk mendistribusikan beban query secara merata, serta dapat dilakukan penelitian mengenai optimisasi konfigurasi server dan jaringan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Pak, karena kita juga masih belajar. Baik, diharapkan Bapak bisa menerimanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun akhir penelitian yang saya gunakan pada penelitian saya ini yaitu pertamanya dengan menggunakan metode input validasi, escaping, PDF, parameter query, dan store prosedur. Mana ketika pengguna mengakses aplikasi website, pada aplikasi website itu sendiri, apa ya, diterapkan metode input validasi. Input validasi ini memvalidasi inputan-inputan yang sudah diinputkan oleh pengguna. Inputan tersebut dicek apakah sudah sesuai atau belum. Jika tidak atau jika belum, aplikasi website akan mengirimkan pesan kesalahan, di mana pesan kesalahan tersebut akan tertampil untuk pengguna. Jika input validasi tersebut sudah benar atau sudah sesuai, maka data akan di-escape. Di mana uh, fungsi dari escaping itu sendiri yaitu mengkonversi data-data karakter-karakter khusus menjadi teks biasa, uh, menjadi teks biasa bukan sebagai perintah. Contohnya pada serangan sequence injection itu biasanya akan menginputkan tanda petik atas atau strip-strip. Nah, karakter tersebut akan dengan adanya escaping ini akan dijadikan teks biasa, bukan jadi perintah. Lalu setelah itu aplikasi menyiapkan PDO parameterized query, di mana PDO parameterized query ini yaitu PHP data objects, di mana PDO ini itu bukan bisa diterapkan pada koneksi database. Lalu untuk mendukung parameterized query yang memungkinkan kita untuk memisahkan perintah SQL dari data yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu kita masuk ke database server, di mana database server ini digunakan stored procedure. Stored procedure ini sendiri yaitu untuk mengisolasi query yang di mana biasanya tuh query-query tersebut disimpan pada source code. Tapi dengan store procedure ini, query-query tersebut disimpan pada database server atau yang saya gunakan yaitu PHP MyAdmin. Nah, dibuatlah store procedure berdasarkan misalnya di form login saya buat login user, nama store prosedurnya, lalu di dalam login user tersebut dimasukkan query seperti select from where itu. Lalu setelah itu stored prosedur itu mencari data yang sesuai tabel yang ada pada query tersebut. Dan jika sudah apa nih ditemukan maka akan menampilkan hasilnya. Lalu di sini saya masuk ke apa namanya? Aplikasi website atau sistem informasi PPDB SMN 1 Parongpong. Kita lakukan. Di sini saya akan mendemonstrasikan serangan-serangan yang akan saya lakukan pada apa namanya? Pada website ini. Pada form login kita lakukan serangan tautologi. Kita masukkan ada petik or 1 sama dengan 1 di mana kondisi 1 ya 1 gitu maksudnya. Lalu kita masukkan proses login. Ini aplikasi yang belum saya terapkan keamanan atau belum terapkan lapisan keamanan. Ketika belum dilakukan diterapkan lapisan keamanan, maka ketika diketikkan query tautology ini akan bisa dibobol. Kita login. Nah, di sini kita selamat datang di dashboardnya admin. Karena admin sendiri itu memiliki fitur kalau data peserta, bekas siswa, jadwal tes, hasil tes periode, tambah admin. Nah, di mana di awal halaman admin ini kita bisa mengelola atau memantau semua kegiatan peserta gitu. Nah, ini tuh berdampak
Buruk kan, karena langsung masuk ke admin. Lalu saya ke kelola data peserta. Nah, kelola data peserta ini ada fitur search, di mana fitur search misalkan berdasarkan ID dicarinya parameternya, kita cari akan tampil apa namanya, peserta bernama Adani dengan ID-nya 22, username-nya Adani, email, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nilai, asal sekolah. Dan di sini bisa dilakukan penghapusan atau pengeditan data. Lalu kita kalau Pak kasih tahu. Pak, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu em, teknik serangan yang saya gunakan di sini, yaitu ada teknik tautologi, union query, logically inferred query, dan piggyback query. Di mana tautologi sudah saya terapkan pada halaman form login. Pada halaman kelola data peserta, saya akan mengimplementasikan serangan teknik union. Di mana union ini saya perintahkan karena proses pencarian berdasarkan parameter ID peserta. Di sini saya tuliskan ID peserta 22. Saya beri tanda ketik, saya ketik union select, di mana union select ini akan select apa namanya, kolom-kolom, ada beberapa kolom sih yang digunakan pada query aslinya tuh. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan, jadi di union, di apa namanya, di union ini, teknik union ini tuh, jadi kita tuh mencari ada berapa sih tabelnya. Nah, kalau misalkan hasil pencarian tabel masih error, itu berarti tabelnya bukan segitu gitu. Udah saya lakukan sampai 10 kali, ternyata dalam angka 10 tidak terjadi error lagi, namun keluar seperti ini contohnya. Nah, di sini akan di sini akan apa namanya? Akan tertampil datanya, data seperti biasa, dan di bawah tuh ada baris, ada di ID itu satu, di nama tuh dua, username tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10 itu menandakan eh, kolom-kolom yang dipakai pada query aslinya. Nah, teknik union sendiri, teknik union sendiri tidak hanya itu, namun bisa mengeksploitasi nama database, nama user yang digunakannya, seperti itu. Contoh, ketika kita ingin melakukan pencarian, bukan pencarian, kita pengen tahu nih nama database itu apa. Kita masukin di kolom yang paling akhir, kita tuliskan database tanda kurung. Lalu kita lakukan proses pencarian. Di mana tadi di baris kedua di kolom 10 ini kan tadinya bertuliskan angka 10. Tapi ketika kita lakukan tadi diganti si angka 10 jadi database tanda kurung tutup buka, itu akan menghasilkan nama database yang digunakan pada aplikasi ini. Nama database tersebut yaitu DB PPDB. Lalu bisa kita eksploitasi user yang digunakannya itu apa sih? Kita cari, ternyata user yang digunakannya itu root at localhost. Nah, ini tuh akan menjadi celah untuk para penyerang informasi-informasi tersebut. Lalu kita lakukan juga pada halaman peserta. Kita login sebagai peserta, kita masuk ke jadwal tes, di mana jadwal tes ini diadakan fitur apa search. Misalnya ini fitur search berparameter berdasarkan ID test, ID test peserta itu sendiri. Jadi ketika peserta ingin mengetahui jadwalnya kapan sih, nah cukup diketikkan ID testnya masing-masing. Contoh satu misalnya diperoleh ID test satu, username-nya ada nih, tanggal testingnya berapa, dan tempat testingnya di mana. Ini bisa kita lakukan teknik union juga. Kita cari di sini kolom yang digunakan pada query aslinya itu ada 4.
Kita ganti kolom 4 ini, kita pengen tahu database-nya apa nih. PDB, usernya, kita cari tereksploitasi juga. Lalu selanjutnya kita masuk ke teknik logical inquiry query, di mana kita logical inquiry query ini sama dengan kayak pesan kesalahan nih. Dari pesan kesalahan tersebut tuh biasanya penyerang bisa menjadikan hal informasi-informasi yang ada tuh sebagai celah keamanannya. Kita tuliskan di sini misalnya ID 1 strip N1 sama dengan convert convert int select at version, kita cari. Nah, di sini itu tereksploitasi bahwa database yang digunakannya yaitu MariaDB. Gitu. Sebenarnya ini untuk mengecek bahwa apakah aplikasi tersebut tuh bisa dilakukan teknik union atau enggak. Gitu, Pak. Lalu selanjutnya kita masuk ke piggyback query. Piggyback query kita terapkan pada apa namanya form login. Di mana di form login ini kita menginputkan username dan password. Di mana kita inputkan username dengan query or 1 sama dengan 1, kita bisa apa ya? Jadi kita bisa update, delete, sama insert pada form login ini dengan menggunakan teknik piggyback query ini. Misalnya kita mau update, kita tulisin update form login tuh menggunakan tabel login, lalu di set passwordnya apa. Passwordnya misalkan saya mau bikin data baru, misalnya passwordnya where lalu where username sama dengan admin. Username sama dengan admin. Nah, di sini berarti sudah terlihat bahwa update tersebut itu sudah benar. Kita lihat di tabel login. Apa? Tadi sama Pak. Jadi kita masukkan dulu, kita masuk lagi ke teknik piggyback query, di mana username itu, misalnya kita mau melakukan update pada user yang bernama admin, lalu di sini di passwordnya kita ketikkan seperti ini. Di mana oh ya, di mana sebelumnya username itu eh username admin memiliki password QWERTY. Berarti sebelumnya adminnya ininya QWERTY login. Nah, benar berarti ya, QWERTY sebelumnya. Lalu kita masukkan teknik, kita masukkan username admin, lalu kita eh, pakai disuruh update, di mana or 191 update pada tabel login dan disetting passwordnya apa. Kan asalnya QWERTY, kita ganti jadi new password. Lalu kondisi di mana username yaitu admin. Kita kopikan ke password ini, kita pastikan, lalu login. Nah, maka username admin tersebut, user admin tersebut sudah terupdate atau bisa diupdate. Kita lihat di database-nya yang tadinya query menjadi new password. Lalu bisa dilakukan juga delete, tapi kita skip dulu delete. Kita masuk ke
perintah insert-nya. Kita logotin dulu. Baik, pada perintah insert ini kita logot dulu sebelumnya. Kita masukkan username-nya sebagai admin. Lalu kita masukkan perintah, nah seperti ini perintahnya, di mana insert into login, di setting username, password, dan levelnya apa. Misalnya username-nya kita ganti jadi Ella, password-nya ini. Di sini levelnya admin. Jadi level itu dibagi jadi admin sama peserta. Karena saya mau masukkan sebagai admin. Ini untuk mengisikan data baru pada form login. Login. Nah, kalau tampilannya seperti ini, berarti website tersebut rentan karena bisa memasukkan data. Nah, kita lihat di sini username Ella dengan password ini dan levelnya admin. Seperti itu. Dari demo teknik penyerangan yang saya gunakan, yaitu tautologi, union query, logical infer query, dan piggyback query, itu sudah menyatakan bahwa website tersebut rentan terhadap SQL injection. Selanjutnya saya akan menguji menggunakan SQL Map. Kita ketikkan SQL Map.py. Berarti sudah terinstall. Lalu kita masukkan SQL Map.py untuk URL seperti ini. URL seperti ini kita lakukan pada form login. Kita lakukan pengujian terhadap form login. Kita enter. Oh ini berarti, oh ini udah hasilnya ini. Oke, hasilnya ini di mana? Apa namanya? Terdeteksi tipe SQL injection yang pada parameter username, type-nya yaitu boolean based blind. Lalu ada error base, lalu ada stack queries, dan time based blind. Dan juga selain itu, SQL Map mengidentifikasi bahwa backend DBMS-nya yaitu MySQL atau MariaDB dan memberikan rincian teknis dari server web yang digunakan, yaitu PHP 7.3.33, Apache 24.51. Backend-nya menggunakan PHP. Dari hasil tersebut menyatakan ada potensi bahaya, yaitu kebocoran data, perubahan data, eksekusi perintah tambahan, yang dimana potensi tersebut dapat dicegah dengan menggunakan metode-metode yang saya gunakan pada penelitian ini. Supaya aplikasi website tidak rentan terhadap serangan SQL injection, saya akan mengamankan website yang saya bangun ini agar secure dari serangan SQL injection dengan menggunakan metode input validasi, PDO parameter query, escaping, dan start procedure, di mana lapisan keamanan tersebut saya gunakan pada halaman form login, halaman kelola data oleh admin, dan halaman jadwal peserta oleh peserta. Di sini
pada saya atur koneksinya terlebih dahulu menggunakan metode PDO untuk koneksi data, di mana dalam koneksi database menggunakan PDO atau PHP Data Objects. PDO ini adalah ekstensi PHP yang menyediakan interface yang aman dan konsisten untuk mengakses database. Salah satunya keunggulannya adalah untuk mencegah silence injection melalui pengguna dan parameter binding. Dengan metode error tersebut, kita men-setting metode error, di mana setiap kesalahan yang terjadi akan memicu pengecualian atau exception. Ini adalah pendekatan yang baik karena untuk menangani kesalahan secara lebih terstruktur dan aman. Lalu digunakan juga block try catch, digunakan untuk menangkap kesalahan yang mungkin terjadi saat mencoba membuat koneksi ke database, sehingga kesalahan tersebut tidak menampilkan pesan kesalahan atau informasi yang penting. Seperti itu. Lalu selanjutnya, pengamanan untuk halaman kelola data peserta oleh admin. Di sini menggunakan input validasi. Metode input validasi ini diterapkan pada proses pencarian, di mana input validasi ini memastikan bahwa data yang diterima dari pengguna memenuhi kriteria tertentu sebelum diproses lebih lanjut. Tujuan utamanya yaitu untuk mencegah data yang tidak valid atau berbahaya, di mana di sini dilakukan pengecekan apakah parameter ID peserta ada atau tidak. Lalu menggunakan PDO parameterized query, di mana PDO ini adalah PHP Data Objects. Untuk selain mengakses database di PHP, PDO mendukung parameter query yang memungkinkan kita untuk memisahkan perintah SQL dari data yang dimasukkan oleh pengguna, yang membantu mencegah SQL injection terjadi, di mana penyerang bisa menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam query. Jadi digunakan PDO parameter query itu sendiri, di mana pada source code ini query yang digunakan adalah parameter query dengan parameter ID peserta, di mana bind param digunakan untuk mengikat nilai $ID peserta ini ke parameter ID peserta, sehingga nilai tersebut diperlakukan sebagai data, bukan sebagai bagian dari perintah SQL. Lalu ada pun start procedure. Start procedure ini yaitu sekumpulan perintah SQL yang disimpan dan dijalankan di dalam database untuk meningkatkan keamanan dan performa. Karena ketika menggunakan start procedure ini, si query ini tidak terlihat pada source code-nya karena diisolasi pada database. Lalu digunakan proses escaping. Escaping ini saya menggunakan HTML special karakter, di mana escaping ini adalah proses mengonversi karakter khusus dalam data menjadi entitas yang aman, sehingga data tersebut tidak ditafsirkan sebagai kode atau database. Fungsi HTML special karakter ini untuk mengkonversi karakter khusus dalam data. Contohnya yaitu tanda kutip atas sama strip, lalu dan masih banyak lagi untuk menjadi entitas HTML yang aman. Ini memastikan bahwa data yang ditampilkan di halaman web tidak akan dijalankan sebagai kode HTML, melainkan ditampilkan sebagai teks biasa. Proses pengamanan ini diterapkan pada halaman kalau data peserta, lalu jadwal peserta,
dan juga login. Setelah melakukan pengamanan pada website, kita melakukan pengujian, di mana pengujian ini terbagi menjadi dua, yaitu pengujian terhadap website dan pengujian mengukur waktu pemrosesan. Pengujian terhadap website ini dilakukan untuk menguji metode yang diusulkan, dapat melindungi dan memberikan lapisan keamanan yang kuat terhadap aplikasi website dari terjadinya serangan SQL injection. Pada tahap simulasi, dilakukan serangan terhadap website dengan menggunakan SQL Map dan juga melakukan serangan terhadap website secara manual. Digunakan dua pengujian, yaitu simulasi serangan web pada web tanpa menggunakan metode dan simulasi serangan pada web dengan sudah menggunakan metode. Lalu yang kedua yaitu pengujian mengukur waktu pemrosesan, di mana pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil metode yang diajukan dalam hal waktu pemrosesan dengan menggunakan dua instrumen evaluasi, yaitu Microsoft SQL Server Client Statistik dan SQL Query Statistik. Lalu pada Microsoft SQL Server Client Statistik sendiri, pada penelitian ini digunakan instrumen tersebut untuk mengevaluasi kinerja query yang dieksekusi melalui aplikasi web yang rentan terhadap serangan SQL injection dengan membandingkan statistik kinerja antara query yang aman dan query yang tereksploitasi oleh SQL injection. Bertujuan untuk menilai apakah SQL berperan dalam meningkatkan beban kerja lalu lintas selama evaluasi, waktu eksekusi, dan pemrosesan klien akan didokumentasikan. Pada Microsoft, pada pengukuran waktu di Microsoft SQL Server Client Statistik sendiri, dilakukan juga perhitungan persentase untuk mengukur perubahan relatif dari suatu nilai awal ke nilai akhir dalam bentuk persentase penurunan atau peningkatan dari perbandingan query dinamis dan query yang menggunakan metode. Jadi perbandingannya itu query dinamis dan query yang sudah menggunakan metode. Proses perhitungan persentase tersebut dapat dijelaskan pada persamaan satu ini, yaitu persentase nilai bagian dibagi nilai keseluruhan dikali 100%. Adapun persamaan perhitungan persentase dalam hasil pengujian yang dilakukan pada klien processing time ini dapat dilihat pada persamaan dua, yaitu persentase perubahan sama dengan waktu sebelum dikurangi waktu sesudah dibagi waktu sebelum dikali 100%. Lalu untuk pada apa namanya? Pada Microsoft SQL Server Client ini dilakukan pengujian mengenai client processing time, wait time on server replies, dan total execution time. Nah, dilakukan rumus seperti ini. Hal tersebut memperlihatkan seberapa besar efisiensi yang diperoleh dengan menggunakan metode. Hasil pengujian yang dilakukan untuk menilai apakah SQL berperan dalam meningkatkan beban kerja lalu lintas selama evaluasi, waktu eksekusi, dan pemrosesan klien akan didokumentasikan. Lalu dilakukan juga menggunakan SQL Query Statis. SQL Query Stress maksudnya. Gimana pada pengujian ini itu untuk mengevaluasi kinerja query saat diberikan beban kerja yang signifikan. Tujuan utamanya untuk meneliti efek dari berbagai jenis query SQL terhadap kinerja sistem. Perbedaan struktur antara query sebelum dan sesudah menggunakan metode menyebabkan cara eksekusi yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak dari SQL injection itu sendiri. Dilakukan pengujian terhadap website. Pengujian ini dilakukan pada website PDB tersebut, dilakukan dua skenario pengujian, yaitu simulasi serangan pada web yang belum diberikan lapisan keamanan dan simulasi serangan pada web setelah menggunakan metode, di mana kita menggunakan teknik serangan yang digunakan yaitu tautologi, logical, union query, piggyback, dan SQL map. Lalu hasil eksperimen dari tes 1 dan tes 2, di mana tes 1 ini sebelum digunakan lapisan keamanan, di tes kedua ini sesudah menggunakan metode. Hasil pengujian terhadap website tersebut menunjukkan bahwa tes 1 yang menggunakan query dinamis tidak dapat mencegah serangan SQL injection yang dilakukan pada website secara manual dan juga SQL Map. Untuk hasil tes 2 yang menggunakan input validasi, PDP query, start procedure, dan escaping, ternyata
memberikan hasil, mampu memberikan lapisan keamanan untuk website dari serangan sequence injection itu sendiri. Selanjutnya, pengujian mengukur waktu pemrosesan. Di sini menggunakan em, apa namanya tools SSMS, SQL Server Management Studio. Dilakukan pada halaman kelola peserta. Di sini kita masukkan query yang digunakan. Di sini ada dua skenario, yaitu T1. T1 itu dengan query biasa, dan T2 itu dengan query yang sudah digunakan metode. Di mana pada T1 ini kita gunakan database dengan nama DB-PPDB. Lalu kita declare ID pesertanya itu bertipe integer, kita save parameternya 22, lalu select ID peserta, nama lengkap, username, dan lain-lain from tabel peserta. Where ID peserta sama dengan ID peserta. Nah, query ini yaitu query biasa, query yang ada pada halaman yang belum dilakukan atau belum terapkan lapisan keamanan, di mana eh, pada pengujian ini dilakukan 10 kali 10 kali uji coba, dan kita memperhatikan pada client processing time, wait time on server replies, dan total dari keduanya berapa. Nah, di sini ada percobaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di mana pada client processing time ini, pada percobaan 1, hasilnya 0, hasilnya 1, 1, 8, 0, 2, 0, 0, 1, 2, 0. Di mana hasilnya itu 15. 15 dibagi 10. 15 bagi 10, 10 itu dari eh, tadi percobaannya 10 kali. Terdapat terperoleh angka 1,5 untuk client processing time. Wait time on server replies, yaitu pada percobaan ke-1 hasilnya 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Dengan keseluruhan totalnya 3 dibagi 10 yaitu 0,3. Nah, total dari keduanya yaitu 1,8. Itu untuk query biasa. Lalu pengujian untuk query yang sudah menggunakan metode. Nah, di sini kan metodenya menggunakan stored procedure. Ya, dihasilkan client processing time-nya 0,8, wait time on server replies-nya 0,5, dan total dari keduanya yaitu 1,3. Di mana jika dibandingkan uh, lebih kecil waktunya dengan query yang sudah pakai metode dengan query biasa. Nah, hasil pengujian tes 1 dan tes 2 pada halaman keluar data peserta ini dari sisi client processing time waktu yang digunakan pada penulisan untuk query biasa adalah 1,5. Sementara untuk stored prosedur yaitu 0,8. Ini menunjukkan stored prosedur memengaruhi pengurangan signifikan dalam waktu pemeriksaan di sisi klien, yaitu sekitar 46,7% lebih cepat daripada query biasa. Sedangkan hasil dari wait time on server replies, waktu tunggu pada balasan server untuk query biasa adalah 0,3 detik, sedangkan untuk stored prosedur adalah 0,5 detik. Meskipun stored prosedur memiliki waktu tunggu lebih sedikit lama dengan selisih 0,2 detik, lebih lambat, tetapi total waktu eh, masih lebih rendah dibandingkan dengan query biasa. Untuk total waktu keseluruhan yaitu pada query biasa yaitu 1,8 detik, sementara untuk short product 1,3, di mana dari hasil tersebut menghasilkan pengurangan waktu total sebesar 0,5 detik atau sekitar 27,8% lebih cepat daripada query biasa. Lalu dilakukan juga pada halaman jadwal peserta dengan cara yang sama, mengukur client processing time dan wait time on server replies. Lalu total dari keduanya. Pada tes 1 ini berarti query biasa atau query yang belum dilakukan pengamanan atau belum menggunakan metode, yaitu dengan hasil 2,4. Pada tes 2 menghasilkan totalnya yaitu 1,2, di mana pada client processing time, hasil yang diperoleh pada pemrosesan untuk query biasa adalah 2,1 detik. Sedangkan query yang menggunakan step prosedur adalah 0,3 detik. Di antara keduanya memiliki perbedaan 1,8 detik. Penggunaan step prosedur mengurangi waktu pemeriksaan klien sebesar 8,571%.
Angka tersebut menunjukkan waktu yang signifikan, terutama pada aplikasi yang melakukan banyak eksekusi query. Lalu pada hasil waktu tunggu server, untuk query biasa yaitu 0,3 detik, sedangkan untuk query yang menggunakan stored procedure yaitu 0,9 detik. Selisih perbedaan dari keduanya yaitu 0,6 detik, di mana waktu tunggu untuk balasan server lebih tinggi untuk stored procedure. Ini dikarenakan overhead tambahan. Nah, total waktu eksekusi dari keduanya yaitu 2,4 detik untuk tes 1 dan 1,2 untuk tes 2 yang memiliki selisih 1,2 dari keduanya. Total untuk eksekusi berkurang sebesar 50% ketika menggunakan stored procedure yang menunjukkan meskipun ada peningkatan dalam waktu tunggu balasan server. Pengurangan dalam waktu pemrosesan klien memberikan keuntungan signifikan dalam hal total waktu. Dilakukan juga pengujian pada halaman login. Di sini menggunakan query biasa pada tes 1. Yang menghasilkan total dari klien dan wait time on server yaitu 5,7, untuk tes 2 yaitu 1,4. Di mana hasil tes 1 dan tes 2 ini pada sisi klien adalah 4,8 detik, sedangkan dengan yang menggunakan query yang menggunakan stored procedure adalah 0,3 detik. Terjadinya penurunan signifikan dalam waktu pemrosesan klien sebesar 93,75%. Menunjukkan bahwa penggunaan stored procedure sangat efisien dalam mengurangi waktu yang dibutuhkan klien untuk memproses query yang disebabkan oleh pengurangan overhead pada sisi klien. Lalu pada wait time on server request, hasil yang diperoleh pada query biasa adalah 0,9 detik, sedangkan query stored procedure adalah 1,1. Peningkatan waktu tunggu balasan server sebesar 22,22% yang disebabkan oleh overhead eksekusi. Pada total waktu eksekusi sebesar 75,44% yang menunjukkan bahwa ada sedikit peningkatan dalam waktu tunggu balasan server. Perolehan waktu pemrosesan klien lebih signifikan menghasilkan waktu eksekusi keseluruhan yang lebih cepat oleh stored procedure. Oleh karena itu, stored procedure lebih efektif untuk meningkatkan kinerja query dalam skenario ini. Lalu selanjutnya dilakukan pengukuran waktu pemrosesan menggunakan SQL query stress. Di sini saya terapkan pengujian pada halaman pola data peserta, pada halaman login, dan halaman jadwal peserta. Pada halaman pola data peserta, untuk tes 1 dan tes 2, yaitu di mana tes 1 ini query biasa dan tes 2 ini menggunakan query yang menggunakan stored procedure. Lalu pada SQL SQL query stress ini dilakukan pengukuran atau pemantauan pada seberapa berpengaruh sih ketika SQL tersebut itu diberikan beban kerjanya seperti ini, itu akan berpengaruh terhadap CPU, actual second, elapsed time, client second, dan logical rates. Di mana pada kelola data peserta ini untuk query 1 menghasilkan CPU sebesar 0,0004, actual seconds sebesar 0,0043, elapsed time yaitu 01413598, client second iteration-nya 0,0030, lalu logical reach-nya 2000. Untuk tes 2 ini dilakukan agak terlihat jelas perbandingannya. Di sini aja dilihat ya. Nah, ini tuh kan SQL query stress. Nah, ini udah saya jadikan tabel pada laporan, di mana kriterianya itu ada elapsed time, CPU, actual seconds, client seconds, dan logical reach. Di mana pada halaman kelola data peserta, tes 1 dan tes 2, itu bisa dilihat. Ini bisa dilihat bahwa pada halaman kelola data peserta, untuk tes 1 dan tes 2, memperoleh waktu seperti ini, lalu untuk CPU-nya lebih cepat untuk tes 2, actual second-nya pun lebih cepat tes 2, client seconds-nya pun lebih cepat, walaupun beda tipis, logical reach-nya sama. Untuk halaman jadwal peserta, pada CPU-nya lebih cepat untuk tes 2. Tes 2 ini
query yang sudah menggunakan metode. T1 query biasa yang belum menggunakan metode. Nah, untuk halaman jadwal peserta tes 2 itu diperoleh waktu 0,0032, lebih cepat menggunakan tes 2. Lalu pada tes 2 pada bagian client seconds juga sama, lebih besar menggunakan metode. Untuk logical reach-nya sama. Login, pada halaman login, tes 2 CPU-nya sedikit lebih lambat, lalu pada actual seconds-nya itu perbedaannya 0,0034 dan tes 1 0,0043. Lalu untuk client seconds-nya, tes 2-nya yaitu 0,0034 dan tes 1-nya 0,0032. Untuk logical reach-nya sama. Lalu disimpulkan dari pengujian SQL query stress ini pada halaman kelola peserta, kalau data peserta, penggunaan CPU dengan menggunakan start prosedur menunjukkan hasil lebih cepat. Pada actual execution time menunjukkan hasil lebih cepat menggunakan start prosedur. Pada ellipse time, client second, dan logical list menunjukkan hasil angka yang hampir sama antara kedua query. Lalu halaman jadwal peserta diperoleh hasil pengujiannya penggunaan CPU dengan menggunakan start prosedur menunjukkan hasil lebih cepat. Pada actual execution time menunjukkan hasil lebih cepat menggunakan start prosedur. Pada ellipse time, client seconds, dan logical arrays menunjukkan hasil angka yang hampir sama antara kedua query. Lalu pada halaman login, penggunaan CPU dengan menggunakan start prosedur menunjukkan hasil sedikit lebih lambat. Lalu pada actual execution menunjukkan hasil lebih cepat menggunakan start prosedur. Pada ellipse time, client second, dan logical reach menunjukkan hasil angka yang hampir sama antara kedua query. Berdasarkan hasil keseluruhan pengujian menggunakan SQL query stress, menghasilkan penggunaan start prosedur terbukti lebih efisien dan lebih cepat dalam pengujian yang memberikan dampak positif untuk meningkatkan performa dan efisiensi sistem secara keseluruhan. Lalu kesimpulan dari penelitian ini yaitu pada penelitian ini berhasil menguji efektivitas metode pengamanan terhadap serangan SQL injection pada sebuah website. Tidak hanya efektif, nyatanya efisien. Di mana keberhasilan metode pengamanan diusulkan yaitu input validasi, video query, start procedure, dan escaping terbukti lebih efektif dalam melindungi aplikasi web dari serangan SQL injection. Pada tes 1, simulasi serangan pada web menggunakan query SQL dinamis menunjukkan bahwa metode website tereksploitasi oleh berbagai teknik serangan SQL injection. Sedangkan pada tes 2, simulasi serangan pada web dengan metode pengamanan menunjukkan tidak ada serangan yang berhasil mengeksploitasi website. Sementara pengujian pada efisiensi waktu pemrosesan pengujian menggunakan Microsoft Client Statis dan Query Stress dan SQL Query Stress menunjukkan bahwa penggunaan start prosedur lebih efisien dalam mengurangi waktu pemrosesan di sisi klien dan meningkatkan total waktu eksekusi meskipun ada sedikit peningkatan dalam wait time on server request. Hasil pengujian pada 3 halaman yaitu kelola data peserta, jadwal peserta, dan login yang menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dengan penggunaan start prosedur dibandingkan query biasa. Adapun saran, penelitian ini dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan memfokuskan pada pengamanan sesi klien dan juga server. Dapat dilakukan optimasi indeks database lebih mendalam pada tabel database untuk mempercepat waktu respon server. Teliti penggunaan caching untuk mengurangi beban pada server database. Dapat juga dilakukan penelitian mengenai load balancing pada server database untuk mendistribusikan beban query secara merata. Serta dapat dilakukan penelitian mengenai optimisasi konfigurasi server dan jaringan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Pak. Kita juga masih belajar. Baik, diharapkan Bapak bisa menerimanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.